Nah, dengan perdebatan itu siapapun yang menang adalah kebenaran. Oke. Respons Yanipar menantang debat terbuka soal ijazah Jokowi yang melibatkan para ahli siapapun dia. Begitu? Iya, Bang. Nah, ini aneh juga. Katanya KKN dalam waktu tahun 83. Masuk 80, KKN 18, berarti 3 tahun. Itu nggak bisa. Dari sisi SKS-nya, KKN itu harus mendekati 100. Dia udah mengumpulkan SKS. Ini baru sekitar 80. Jadi kan aneh juga kalau KKN-nya gitu. Dulu belum ada, belum pakai KKN desa itu. Teman-teman semua, menurut Bang Rismon, apa yang beliau teliti ini adalah bentuk kajian ilmiah yang dimana bebas-bebas aja seorang meneliti ataupun mengkaji sesuatu gitu, yang mungkin ini akhirnya membuat kegaduhan gitu ya. Tapi kan ini hak demokrasi, semua orang boleh berbicara gitu. Nah, sepertinya Bung Rismon Syanitar menginginkan adanya forum atau ruang gitu ya, yang dimana beliau meminta juga kepada Pak Prabowo Subianto untuk menyediakan gitu, agar di dalamnya nanti bisa ada perdebatan ilmiah mengenai ijazah ini. Tentunya agar semuanya selesai gitu loh. Jadi jelas banget nantinya akan ada pengujian, akan ada juga pemeriksaan terkait ijazah tersebut, keasliannya bagaimana, dan kajian-kajian ilmiah lainnya dengan data-data yang valid gitu. Nah, tentu hal ini diinginkan juga oleh rakyat ya, agar nantinya dari sini kita semua bisa belajar gitu, bahwasanya memang kajian ilmiah itu ya sah-sah saja gitu loh. Dan ya, hal itu pun disambung oleh Bung Refli Harun yang sepertinya mau menjadi moderator untuk debat tersebut gitu. Nah, kira-kira akankah ini bisa terjadi? Wah, keren sekali ya kalau memang ini nanti bisa terrealisasikan. Apakah kita menjadi demokrasi yang regresif ya, Bang? Regresif ya, Bang? Iya, regresif. Iya, atau progresif gitu ya, Bang ya? Bukan progresif, Jadi, substantif gitu. Iya. Bahwa semua orang diberikan ruang terbuka menyampaikan kajiannya, menyampaikan opininya gitu. Jadi jangan berakhir di meja polisi untuk diinterogasi yang sesuatu yang sebenarnya di luar kewilayahan dia juga, domain dia gitu juga. Yang paling gawat lagi adalah berakhir di palu hakim. Itu lebih gawat lagi. Iya Bang. Jadi bagaimana Pak Prabowo Subianto, misalnya saya usul perdebatan ini Pak Prabowo Subianto difasilitasi di ruang ilmiah. Itu semua peneliti dari BRIN, dari segala macam, Menristek Dikti misalnya, kita adu di situ gitu loh. Bahwa dengan perdebatan itu siapapun yang menang adalah kebenaran. Oke. Gitu. Bang. Jadi bisa dikatakan respons Yanipar menantang debat terbuka soal ijazah Jokowi yang melibatkan para ahli siapapun dia. Kenapa kami ya, saya, Roy, Dr. Rismon, apalagi Prof. Yusuf Benedict itu kami berani, ya karena kita tuh scientific base. Ya. Nggak ada kepentingan apapun. Bukan didanai Antek Amerika katanya. Mana Antek Amerika? Enak aja. Atau Antek Zionis Yahudi katanya. Tidak ada lah. Jauh sekali itu ya. Jauh panggang dari api. Iya, padahal Antek Dian Sandi. Soalnya Dian Sandi yang ngasih tuh. Oh, anti Dian Sandi. Ada yang menuduh juga dia kita segini. Soalnya harusnya riset-riset kayak gini ini harusnya dibayar mahal ini. Oh iyalah. Kalau dilakukan secara profesional ya kan. Justru itu Mas, kita itu melakukan demi kecintaan. Jangan salah loh ya, jangan dibolak-balik. Kecintaan kami terhadap Universitas Gadjah Mada, Bro. Ya. Itu S1, S2 kami di UGM, ya. Kecintaan kami terhadap kepolisian. Ya. Saya juga kemarin ketika Komjen Susnodo Haji beliau mengingatkan, iya Mas Roy kan dulu di Zisilek, iya. Jadi saya pernah di Zisilek dulu gitu, membantu dia gitu loh. Ketika itu ada kerjasama dengan Australia, saya memberikan penataran di Zisilek di Semarang waktu itu, dan saya pernah ada di unit namanya Pusiden, Pusat Identifikasi Mabes Polri. Jadi mengingat kemarin itu ucapan dari Bung Ngabalin ya, Ali Mukhtar Ngabalin yang mengatakan bahwasanya ada dana besar di isu ijazah tersebut. Nah, makanya dibahas juga oleh Bung Michael ya di Sentana TV, dan dijawab dari Bung Roy Suryo. Wah, jauh sekali, jauh panggang dari api katanya. Tapi buktinya
sampai hari ini juga kayaknya Bang Ngabalin belum mengabarkan gitu ya siapa di balik ini semua kan. Katanya beliau tahu. Kita lanjut. Itu kan timbul pertanyaan, maaf Pak Suso. Misalnya adalah salah satu bukti pembayaran SPP. Oke. Ternyata bayar SPP-nya hanya sampai semester 4. Jangan-jangan Bang benar masuk, namanya ada di Kedaulatan Rakyat. Tapi ternyata dia hanya sampai semester 4. Gitu loh, kuliahnya. Kemudian ada foto-foto ketika itu di Pecinta Alam, Silvagama namanya. Iya, Pecinta Alam biasanya, ini maaf ini, biasanya orang di Pecinta Alam itu lama kuliahnya gitu loh dia. Iya kan? Gitu. Nah, ini aneh juga. Katanya KKN dalam waktu tahun 83. Masuk 80, KKN 8 berarti 3 tahun. Itu nggak bisa. Dari sisi SKS-nya, KKN itu harus mendekati 100. Dia udah mengumpulkan SKS. Ini baru sekitar 80. Jadi kan aneh juga kalau KKN-nya gitu. Kemudian disampaikan lagi nama desanya misalnya Wonosgoro atau apa. Ada lagi fakta baru. Katanya ketua desa atau apa sesepuh desa Wonosgoro mengatakan dulu belum ada, belum pakai KKN desa itu. Belum lagi kemarin ada nama Pak Kasmujo segala. Yang kemudian Pak Kasmujo itu membuat pengakuan yang sangat-sangat melegakan kalau bagi saya ya gitu, tapi juga memberikan masyarakat contoh kejujuran bagi masyarakat. Dia ternyata bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi, padahal 2017 disebut-sebut Pak Kasmujo adalah orang yang membimbing saya meskipun dia nggak pakai skripsi, tapi katanya kata-katanya dialeknya tuh dengan demikian ini bisa menyelesaikan membantu misalnya skripsi saya. Mas Roy, berarti dengan asumsi Anda ada yang miss di penyelidikan itu? Iya. Clear banget, ada miss, apalagi saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa itu sudah memegang yang namanya pernah memegang dan memeriksa yang namanya bukti primary evidence ya gitu, diserahkan langsung oleh Wakil Rektor 1 Bu Profesor Wening ya, dan juga Wakil Rektor Kemahasiswaan waktu itu Aris Jito, bahwa itu skripsinya tidak ada lembar pengujiannya, nama tanda tangan dosen pembimbing skripsinya saja dipersalahkan oleh putrinya. Ya, Aida Greenberry yang berada di Australia, dia mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya, namanya juga salah. Lah kalau kayak gitu kan bingung kita. Loh ini kok bisa kayak gini? Kenapa bisa terbit ijazah kalau skripsinya setidak akurat, setidak baik semacam ini? Kalau di sini saya lihat sesudah ada pengumuman dari Bareskrim bahwa mengatakan itu fotokopi jasa Jokowi yang berkacamata. Tadinya saya masih ragu-ragu loh, mengatakan sekarang benar-benar kalau memang itu buktinya berkacamata itu foto Sudarmono, itu betul-betul parah. Ini benar-benar sebetulnya Polri nggak begitu, nggak sebodoh itu Polri. Pasti Polri itu orang-orang pintar kok, cuma karena ada perintah komandan. Siapa komandannya? Ya itu siapa komandan Kapolri kan pasti gitu komandannya. Iya. Ini adalah betul-betul itu pengumuman tadi tuh gelar perkara aja tidak ikut pelapor. Harusnya ikut. Pernah nggak dalam baru banget sih enggak saya selalu. Pernah nggak dalam sejarah Pak Janes misalkan pernah meliput kasus lain, pelapornya nggak diundang gelar perkara? Belum pernah.